saya mudik naik bus barengan sama si Ardi. Mbak seriusan? Enggak Pak, serius. Mbak, si Ardi ini sudah meninggal 3 tahun yang lalu loh Mbak. Oke, teman-teman, jumpa lagi di Jenggotan Jengkeran Rambut Golek Setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Wes, mari kita ngapain? Enggak, Ya berbagi cerita lah. Berbagi cerita lah. Konsisten Jenggotan selalu menghadirkan kisah-kisah mistis untuk dinikmati para pemirsa kita. Nah Benar. sekarang di episode kali ini Anda punya cerita apa? Cerita ini dikirimkan salah satu penikmat jenggotan juga, Oke. yang sudah mengirimkan ceritanya di Instagram via direct message ya, di Jenggotan_podcast guys ya. Nanti ditulis kok, tenang aja. Siap. Nah, cerita kali ini cukup menarik ya, cukup menarik. Kenapa tuh? Nah, jadi ceritanya ini dikisahkan ada seorang perempuan kayaknya ngirim cerita deh ini. Nah, iya. Kenapa tuh? Soalnya namanya Desi. Oke. Nah, Desi ini asalnya Semarang, bro. Jawa Tengah. Dia memutuskan merantau bekerja ke Jakarta. Nah, bekerja di Jakarta karena momennya Lebaran, bulan puasa, Desi memutuskan untuk mudik. Oke. Nah, ketika mendekati waktu mudik, ternyata jadwal cutinya di tempat kerjanya itu masih belum diputuskan sama perusahaan untuk ini, sehingga dia nggak bisa langsung memesan tiket kereta. Wes, akhirnya ketika jadwal liburnya sudah keluar, akhirnya Desi memutuskan untuk naik bus. Oke, cukup unik sih. Rencananya naik kereta, tapi begitu liburnya keluar naik bus. Tapi nggak apa-apa, mungkin kereta nggak asik mungkin ya. Iya, bukan nggak asik, kan nggak bisa pesan tiket, udah habis pasti. Oh, karena ada orang-orang yang udah pesen karena mungkin liburnya udah keluar jadwalnya. Iya, jadi tiket kereta itu kan memang harus dipesan jauh-jauh hari. Pengumuman liburnya telat dari kantornya. Iya benar. Sehingga armada yang memungkinkan untuk dinaiki adalah bus. Yang selalu bisa dibeli setiap saat. Oke. Nah, karena dia sudah mempersiapkan sehari sebelum libur, akhirnya dia memutuskan, wah kayaknya pulang kantor langsung cabut aja deh. Kayak ke terminal, sehingga dia nebeng sama temannya ke terminal. Oke, pulang kerja nebeng diantar ke terminal. Wah, bisnya malam nih. Oke, malam kan jam 9 malam lah ya kira-kira. Berangkatnya itu ya. Yoi. Akhirnya singkat cerita, sembari menunggu ternyata Desi ini disapa oleh seseorang. Desi, loh, Ardi, temannya. Siapa tuh? Oh, temannya. Astaga, bisa ketemu di sini ya. Udah lama nggak ketemu nih. Mau kemana? Mau mudik. Gitu. Si Ardinya jawab gitu. Wah sama, aku juga mau mudik. Wah, barengan aja kali ya. Oh, ya udah kita barengan aja. Sorry, itu mereka ketemunya di mana tuh? Di terminal. Di terminal. Nah, suasana terminal yang memang udah malam. Akhirnya mereka bareng tuh. Bareng. Itu satu kabupaten berarti mereka ya. Oke. Satu wilayah ya.
mic-nya mungkin bisa disenterin lagi kali. Oh gitu. Sorry bro. Ada sedikit ini di teknis Mic-nya ya. kurang itu ya. Cek. Udah? Oke, terima kasih loh. Jadi si Desi ketemu Ardi di terminal dan kebetulan mereka itu mudiknya tuh di wilayah yang sama, Semarang. Lanjut. Kebetulan ke Semarang. Karena emang waktu mudiknya mereka ini udah cukup mepet, ya kan, di malam itu, sehingga orang-orang itu kan sudah memilih untuk di siang hari dan lain-lain, sehingga di malam itu kebetulan justru malah agak nggak terlalu banyak orang. Penumpang bis itu sudah crowded sedari siang, Dari pagi sampai siang sampai sore, sehingga pas malam itu renggang ya, nggak terlalu padat ya. Nggak terlalu padat, meskipun itu momennya Lebaran. Oke. Di mana di momen itu para pemudik itu sudah beberapa hari sebelumnya sudah. Oh iya. Nah, kebetulan dia itu jadwal liburnya dapat yang mepet. Oke. Gitu. Cukup beruntung sehingga dia tidak berdesak-desakan. Nah, singkat cerita akhirnya mereka bareng di bus. Kebetulan karena dia naik bus malam sehingga tiket itu sudah bisa dibeli sehari sebelumnya. Ya kan? Malam. Di tengah perjalanan ternyata bus yang ditumpangi ini mengalami kemacetan yang luar biasa. Ya kan? Macet sehingga perjalanan ini semakin terasa lama. Di dalam bis mereka yang ngobrol dan lain-lain segala macam. Kamu di Jakarta di mana? Nanya gitu. Kerja di mana? Basa-basi lah karena emang udah lama. Temannya SMA kan itu. Teman SMA. Sudah lama nggak ketemu juga, nggak kerasa mungkin di perjalanan mereka sudah lelah ya, tidur dan sebagainya. Sampailah Desi dan Ardi ini di Semarang. Karena efek kemacetan yang sangat panjang dan sangat lama, dari Jakarta sampai Semarang itu memerlukan waktu 24 jam. Seriusan? Sehari Jakarta Semarang doang. Iya. Jadi ternyata kemacetan itu terjadi karena ada kecelakaan sehingga evakuasi itu butuh waktu yang lama sekali. Udah mah kecelakaan pas mudik juga. Iya. Ya masih beruntung sih 24 jam. Ini nggak diceritakan kapan, tapi seingatku dulu ada momen mudik Lebaran itu yang memang crowdnya bisa sampai di salah satu tol, aku lupa nama tolnya. Iya kan? Mungkin teman-teman bisa komen. Iya, mungkin waktu itu ya. Dia nggak ceritakan spesifiknya bulan Ramadan kapan. Tapi feeling Anda tuh pas itu, feeling Anda. Iya, feelingnya pas itu. Soalnya rada nggak masuk akal sih dari Jakarta ke ini sampai 24 jam itu kan. Dari Jakarta sampai Semarang 24 jam. Habis itu kok bisa ya terjadi kecelakaan padahal kondisi jalanan lagi padat. Oke, ya mungkin tragedi tol itu kali ya. Iya, mungkin bisa sampai lama. Feelingnya iya, gitu. Feeling kita coba menerka apa ya. Soalnya kan maksudnya dari Jakarta ke Semarang nggak sampai 24 jam sih sebenarnya. Itu bisa sampai 24 jam diakibatkan karena kemacetan itu gitu. Akhirnya berangkat malam, nyampe tempat tujuan pun malam kan. Oh iya. Nah, kebetulan karena rumah Desi ini dekat dengan terminal, seketika turun dari bus, si Desi menawarkan lah ke Ardi, ada yang jemput nggak? Kalau nggak ada, gimana kalau tak anterin? Iya. Rumahku kan dekat dari terminal, aku ambil kendaraan dulu, kita mampir ke rumah ambil kendaraan. Kamu ku antar pulang. Boleh deh. Oke, si Ardi ini setuju untuk diantar pulang. Sesampainya di rumah, si Ardi ini nggak mau masuk.
aku nunggu di depan aja ya. Di depan pagar. Oh nggak apa-apa, masuk aja. Gak enak udah malam. Takutnya nanti ini. Oh yaudah deh, yang penting aku ini aja lah. Udah dianterin udah seneng gitu. Oke tunggu ya. Masuk dia si Desinya ke rumah dan lain-lain. Sebentar Desi bilang ke orang tuanya, Pak Bu, aku keluar dulu ya. Loh, mana kok baru nyampe, aku udah mau keluar kok mau balik. Iya mau ngantar teman itu di depan, soalnya tadi barengan dari Jakarta mau nganterin pulang, nggak ada petumpangan dan lain-lain. Akhirnya diantarkan lah si Ardi ini sama Desi. Ardi, aku lupa rumahmu di mana. Oh iya. Kan teman lama ya. Iya. Soalnya saya ingat aku belum pernah deh main ke rumah kamu waktu sekolah dulu. Tapi tahu daerahnya aja. Gitu. Oh iya, ya udah gampang lah kan ada. Akhirnya diantarkanlah Ardi. Nanti kalau udah akhirnya sampai di tempat tujuannya, si Ardi pun bilang, rumahku ada di dalam gang situ, cuman kalau mobil kayaknya nggak bisa masuk deh. Sorry, itu dianterin pakai apa tuh? Pakai mobil. Oh, pakai mobil. Nggak bisa masuk deh. Aku turun di depan sini aja ya. Oh gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Sekalian ya aku minta nomor HP kamu. Bilang gitu. Dikasihlah nomor HP, disimpan sama dia. Kata baliklah si Desi ke rumahnya. Sampai di sini nggak ada kejadian apa-apa kan? Masih belum ada hantu-hantunya, masih belum ada. Pasti penonton ngiranya hantunya di bis kan? Belum ada di sini. Momen Lebaran normal lain segala macam. Waktu liburan udah mau habis, si Desi ngubungin Ardi dong. Ya. Nggak nyambung nomornya. Oh. Oke. Nggak nyambung. Nomornya di telepon tidak nyambung, bro. Wah, apa aku samperin ke rumahnya aja kali ya? Oh iya. Oke, akhirnya sekalian Lebaran lah. Lumayan ada teman buat di Jakarta juga nantinya. Bisa buat teman barengan mudik, balik. Akhirnya Desi ke rumah Ardi. Masih ingat kan? Desi kan nurunin Ardi depan gang tuh. Depan gang. Oke. Berarti rumahnya Ardi persis, si Desi nggak tahu nih. Nggak tahu. Akhirnya di depan gang dia turun, nanya ke tetangga, Pak, Bu, rumahnya Mas Ardi di mana ya? Oh di sana Mbak, masuk aja ke dalam. Sampailah dia di tempat Ardi, di rumah Ardi. Permisi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Disambutlah sama kedua orang tua Ardi. Pak, Bu, saya Desi, temannya Ardi. Oh iya nak. Gak berpikir yang gimana ya kan. Oh yes, berlebaran lah mereka. Batin, Naljin Faizin. Oh iya Pak, Bu, kemarin kan saya nganterin Ardi tuh. Ardinya kemana ya Bu? Kemarin kan kita sempat barengan gitu pas mudik. Ya cariin Ardi kan. Iya. Singkat cerita, orang tuanya terdiam. Itu beneran Mbak? Kemarin mudik kapan? Ya kemarin ini Pak, Lebaran ini. Saya mudik naik bus barengan sama si Ardi. Mbak seriusan? Enggak Pak, serius. Mbak, si Ardi ini sudah meninggal 3 tahun yang lalu loh Mbak. Padahal barengan itu ya mungkin 5 hari atau 7 hari yang lalu lah mungkin. Desi shock dong. Oh iya pasti. Bapak bener kan? Iya. Ardi itu meninggal karena sakit Mbak. Sudah 3 tahun yang lalu akhirnya.
Terus? Ya akhirnya ya si Desi pun dia bingung, nggak tahu mau merespon seperti apa. Masih bingung dia menerima informasi itu awalnya. Sampai akhirnya ya Pak, saya minta maaf, saya beneran nggak tahu kalau Ardi itu sudah meninggal. Tapi saya bisa memastikan kemarin itu saya ngantarkan dia ke depan gang. Bahkan waktu mau nganter itu bapak saya sempat nanya, mau kemana malam-malam gini kok baru nyampe udah mau keluar lagi. Bapaknya nggak ketemu Ardi ya? Enggak, karena Ardi nggak mau masuk kan. Oh iya. Kan iya, nunggu bener. di pagar aja. Nggak enak udah malam nanti dan lain. Iya kan? Iya. Kayak gitu. Oke. Hantu ya Ardi ya? Iya, nggak tahu lah itu apa. Tapi, baru kali ini saya mendengar ya mungkin cerita. dia mudik ditemani sama arwah temannya mungkin ya. Iya, unik. Jadi hantu merantau, hantu mudik nih unik nih sebetulnya. Iya kan. Itu serem loh. Iya, serem sih. Maksudnya itu cerita ini mengandung plot twist yang sangat muter balik banget karena kan waktu si Desi sama si Ardi bercengkrama, mereka kan jelas satu itu ya, satu bangku kan, ya kan. Apalagi aku ini bayangin loh. Penumpang yang lain di bus itu pasti ngeliatin si Desi itu ngomong-ngomong sendiri. Wah, iya sih. Kondekturnya mungkin yang ngeliatin dia ngomong-ngomong sendiri. Apalagi bisnya sepi. Ya nggak sepi-sepi amat lah. Pasti paling nggak pasti ada orang yang naik juga kan. Iya iya. Ini mbaknya nggak apa-apa ngomong-ngomong sendiri tadi. Gitu mungkin kali ya. Ya memang sih banyak sekali orang unik yang kita temui di bis. Salah satunya adalah orang yang ngomong-ngomong sendiri. Tapi asumsi kita biasanya yang pertama orang itu lagi nelpon, ya kan? Tapi HP-nya kita nggak kelihatan, mungkin disakuin atau speaker atau dia pakai headset atau bagaimana nggak tahu. Terus yang kedua mungkin asumsi kita orang itu ada gangguan jiwa mungkin. Kan ada loh bro orang yang gangguan jiwa naik bus joker. Ya, gangguan jiwa naik bus dia. Jadi naik bus ditanyain. Tapi nggak jurusan Semarang sih joker. Sing bayar. Gusti Allah. Ada. Dan kalau teman-teman menemui orang yang berbicara sendiri di bus itu, jadi bukan berarti itu orang kena gangguan jiwa ya. Bisa jadi orang itu ketemu sama Ardi. Begitulah cerita dari Jenggotan Podcast episode kali ini. Silakan untuk teman-teman mengirimkan ceritanya ke Instagram kami via direct message di @jenggotan_podcast.